Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini teman-teman tuh jauh lebih bertambah baik sesuai dengan doa saya dan harapan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan buat kalian semuanya. Semakin harinya teman-teman itu semakin tambah baik, tambah fresh, tambah buang, tambah semangat, dan juga bertambah sampai benar-benar sembuh, pulih sampai sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi. Tentunya saja di channel tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Tentunya saja di channelnya Kang Sunandi teman-teman. Nah, baik teman-teman, berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder itu, teman-teman, sekali lagi saya memberikan edukasi, motivasinya sekali lagi saya bukan dokter, bukan ahli obat, bukan ahli herbal, bukan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya itu juga sama seperti kalian, sama merasakan tentang takut, khawatir, was-was, gelisah, sama seperti kalian. Hanya saja saya sebagai penyintas dan sampai sembuh total semenjak dari 2019 sampai saat ini teman-teman. Nah, kami yang parah aja teman-teman, kami yang parah ya, yang dikatakan jauh lebih parah daripada kalian teman-teman. Dan bener-bener saya tuh merasa paling parah, belum pernah saya menemukan teman-teman yang lain separah saya. Dan separah-parahnya saya bisa sembuh total sampai saat ini, 2019 sampai saat ini guys. Apalagi kalian, pasti kalian pun juga akan sembuh guys. Kalian akan menyusul, akan sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kami juga berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder, ingin berbagi pengalaman saya. Bagaimana cara untuk mengatasi terhadap sensasi, mengatasi tentang kekhawatiran, ketakutan, cemas, was-was yang itu yang kita selama ini kita khawatirkan itu belum tentu terjadi guys. Cuman terkadang kita ya cemasnya masih tinggi, overthinkingnya masih terlalu berlebih. Kadang-kadang susah untuk membedakannya, mana sensasi, mana penyakit, mana bagaimana. Itu kadang-kadang susah guys, nggak bisa. Karena kita itu berpikirnya belum bisa rasional guys. Nah untuk itu guys, yang baru bergabung jangan lupa, yang baru bergabung yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting guys. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman di channelnya Bunda NH juga ya di subscribe, dan juga channel satu lagi channel saya namanya Sahabat Sunandi. Di mana channel Sahabat Sunandi itu mengedukasi tentang sensasi dari pertama saya kena sampai sembuh total. Nah, ada 3 versi teman-teman di channel Sahabat Sunandi itu. Yang pertama, bagaimana menceritakan tentang sensasi sampai dari pertama awal sakit sampai sembuh total, dan juga setelah sembuh, setelah pemulihan, apa saja kegiatan-kegiatan saya yang saya lakukan selepas daripada anxiety disorder, seperti kayak camping, hiking, ataupun road trip. Itu kemana-mana saya share di channel Sahabat Sunandi. Nah, baik teman-teman, begini teman-teman ya. Untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman, memang paling susah itu mengendalikan di dalam pola pikir kita guys. Tapi bukan susah sebetulnya guys, hanya saja kita belum bisa menemukan. Makanya banyak orang bilang, coba deh cari ini deh, cari apa namanya, cari hobi baru, kegiatan baru yang membuat kita, karena target dan visi-visinya orang-orang terkena anxiety disorder adalah 2 hal guys. Yang pertama, pikiran tenang, hati kamu senang, selesai. Bila mana kalian bisa menemukan pikiran kamu tenang, hati kamu senang, itu sensasi akan lewat guys. Tidak akan berasa apa-apa. Contohnya apa? Ketika kalian merasakan ketidaknyamanannya terhadap sensasi, tapi kalian harus bekerja, kalian harus beraktivitas, tuntutan ekonomi, akhirnya kalian mau tidak mau melakukan kerja, melakukan kegiatan, beraktivitas. Nyatanya sensasi itu kalian bisa terlewati sehari, 2 hari, 3 hari, terus. Intinya kita jangan sampai terkontaminasi terhadap sensasi yang muncul di dalam tubuh kita. Nah, karena sensasinya awet, ada 2 hal juga guys. Yang pertama, kita terlalu fokus terhadap sensasinya. Yang kedua, kita tidak ada aktivitas sama sekali. Ini yang membuat kita itu ke-trigger, kepikiran, khawatir, was-was, gelisah, gundah gulana, yang terlalu banyak memikirkan apa ya? Terlalu sering banget merasa-rasakan sensasi.
terlalu sering, akhirnya apa? Membuat hormon kortisol meningkat. Hormon kortisol adalah hormon stres, guys. Itu meningkat. Makanya kalau kalian itu gampang begah perutnya, gampang sebah perutnya, gampang kembung, kadang keras, ulu hati mengganjal, itu wajar, guys. Kadang perut bunyi, kadang-kadang badan semuanya kedutan. Itu semuanya itu hal yang wajar, guys. Hanya saja kalian itu belum bisa berpikir rasional sehingga dikait-kaitkan. Waduh, ini kenapa ya? Wah, ini kenapa nih? Jangan-jangan kalau udah ini kenapa? Ujung-ujungnya jangan-jangan. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah kebiasaan buruk bagi orang-orang yang terkena anxiety. Yang selalu mempunyai skenario sendiri. Kenapa? Selalu mengkait-kaitkan dengan hal-hal negatif sehingga membuat kita itu jadi stres, takut, khawatir, was-was, lemes, bad mood lah, malas ngapa-ngapain. Ini kendalanya, guys, gitu. Makanya dibiasakan kalian juga tetap yang namanya bersosialisasi itu penting, guys. Bersosialisasi, komunikasi, interaksi itu penting buat kalian bagi orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder. Ingat, guys, lambung adalah sebagian korban daripada pikiran kalian. Sadari, guys, lambung itu korban daripada pikiran kalian yang selama ini kalian tuh pikiran terlalu over, terlalu tinggi, sehingga membuat kalian tuh gampang lelah, badannya tuh gampang lelah, mudah capek, gampang ngos-ngosan. Itu hal yang wajar, guys. Karena kalian tidak membiasakan diri, tidak membiasakan tubuh kalian seperti orang normal. Kalian selama ini memperlakukan diri kalian itu seperti orang sakit. Ya, merasa kalau kalian itu sakit, jadi akhirnya apa? Karena saya seolah-olah kita tuh kayaknya sakit nih. Seolah-olah tuh kayaknya, aduh, sayanya kayak begini bangetnya. Jadi kayak seolah kayak sakit, guys. Padahal kamu tuh nggak sakit. Kamu itu normal. Tapi seolah-olah doang. Nah, seolah-olah ini yang membuat kamu bad mood, yang membuat kamu ini malas kenapa-kenapa, yang membuat kalian ini terlalu fokus terhadap sensasinya. Semakin fokus terhadap sensasi, maka sensasi itu akan awet, guys. Sama dengan memenjarakan pikiran kalian, guys, selama ini. Sadari, guys. Jadi saya ingin mengajak, memberikan edukasi, memberikan motivasi buat kalian itu agar kalian tidak terjebak dengan pikiran negatifnya, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety, psychosomatic disorder. Coba lihat tuh orang anak-anak kecil, ya, dia harus pergi itu tanpa harus mikir. Orang tua yang di mana-mana di pasar kita temukan, mereka biasa-biasa aja tanpa harus memikirkan sensasi, dia bebas-bebas saja. Karena mereka kuat itu karena mereka terlalu positif, memperlakukan diri mereka itu seperti orang normal, orang sehat. Makanya dari sekarang kalian harus belajar untuk memperlakukan diri kalian itu seperti orang normal, orang sehat, gitu ya. Nanti si sensasi itu akan juga hilang dengan sendirinya. Jadi kalian itu sebetulnya gini, guys, pengalaman saya. Awal pertama ya memang sangat berat, guys. Awal pertama itu bukan berarti nggak bisa, guys. Berat tapi bukan berarti nggak bisa. Ingat ya kata-kata saya. Berat bukan berarti nggak bisa. Berat itu dilewati, guys. Dan ingat, guys, jadikanlah rasa takut kalian menjadikan jalan fondasi batu loncatan agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety, psychosomatic disorder. Itu lambung itu paling mudah, paling gampang. Mau separah mau kayak gimana pun, lambung itu paling mudah, guys. Yang sulit itu untuk mengembalikan pola pikir kalian, karena lambung adalah sebagian korban daripada pikiran kita yang selama ini terlalu overthinking, sehingga pikir kita selalu takut, khawatir, cemas, was-was, yang takut lah, takut penyakit berat lah, takut penyakit kronis lah. Ini pemicu, guys. Kita jadi apa? Dampaknya stres, hormon kortisol meningkat, sehingga kita apa? Bad mood, kembung, sepaneng, akhirnya leher juga pada sakit, tembus sampai walikat juga, dada celekat-celekit, pinggang juga sakit, badan semua pada sakit semua. Gimana kita menerapkan metode seperti olahraga, kegiatan-kegiatan yang lain, ke kampus, ataupun dikatakan sekolah, ataupun dikatakan bekerja, gimana? Sedangkan kita sudah terkontaminasi terhadap sensasinya. Ini yang membuat kita itu terlalu berdiri stuck aja di zona anxiety, di zona ketakutan, kekhawatiran, was-was, gelisah. Sehingga apa? Hal yang kecil dampaknya adalah ketika kalian tertidur pun juga akan nggak bisa tidur cepet-cepet, guys. Kalian akan gelisah, gitu. Yang termasuknya mungkin orang mengatakan insomnia, padahal bukan insomnia, guys. Memang kalian tuh lagi gelisah. Memang kalian tuh lagi khawatirnya lagi tinggi. Kalian tuh lagi overthinking, lagi ketakutan, takut lah, takut dadakan lah, takut penyakit berat lah. Sehingga seolah-olah kita tuh belum menerima, padahal, guys,
sesuatu yang kalian khawatirkan 99,9%, apapun yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi, guys. Tidak akan pernah terjadi. Dan kalian tuh di zona aman. Kalian tuh di zona apa ya? Tidak apa-apa. Tidak ada dampak resiko. Tidak ada dampak risiko apapun, tidak ada, guys. Itu hanya kecemasan saja terkait di mental kita dengan bukan mental. Jadi mental kita lagi down itu tergantung daripada pikiran kita, guys. Mental itu elastis, tergantung, guys. Kalau pikiran kalian itu berani, mental pun juga akan berani. Tapi pikiran kalian itu lagi nggak berani, mental pun juga akan bocing, guys. Gitu. Buktinya apa? Orang terkena anxiety. Apa hubungannya? Ketika kita mendengar berita M, kita mendengar suara burung, kita mendengar suara ambulan, kok di kita kok masih ada sensasi? Kalau itu penyakit, tidak akan ada sensasi, guys. Tidak akan ada respon tubuh. Tapi kenapa? Ketika kami mendengar berita M, ketika kami mendengar suara burung, ketika kami mendengar suara ambulan, kok timbul ada sensasi? Why? Kenapa? Berarti ada masalah di mental dan di pikiran kita. Mental tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita berani, mental pun juga akan ikut apa namanya? Ikut tinggi, guys. Ikut berani, guys. Begitu. Lalu bagaimana? Kamu belajar untuk melawan rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih, mengalihkan pola pikirnya dengan cara bersosialisasi, komunikasi, interaksi. Itu penting buat kalian, guys. Gitu. Kalian itu bukan obat, itu bukan solusi, guys. Bukan solusi. Metode juga tergantung, kalau orangnya dia dikatakan cocok, guys. Waktu dulu saya juga pernah ya, saya ikut hipnoterapi, tapi tidak ada perubahan. Kenapa? Karena saya bukan hipnoterapinya, tapi pikiran kitanya ini selalu memenjarakan, guys, sehingga sensasi itu awet, tidak pergi daripada di tubuh kita, tidak hilang-hilang. Kenapa? Karena kita selalu ngikutin, selalu menolak terhadap sensasinya. Sensasi datang, kita tolak seolah-olah. Kenapa? Seolah-olah ini sensasi sesuatu ancaman. Wah, ini jangan-jangan lagi bahaya. Jangan-jangan saya terkena penyakit. Jangan-jangan. Jadi curiga terhadap sensasi, terhadap penyakit. Dan kenapa setiap orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatik disorder itu selalu curiga terhadap, mengkait-kaitkan. Ketika sensasi itu timbul yang kita rasakan, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit, selalu dikait-kaitkan dengan M. Ini kesalahan fatal, guys. Ya, walaupun tidak berbahaya, tapi setidaknya itu kita stuck di situ aja. Kita setidaknya itu terjebak di dalam zona anxiety, psychosomatic disorder. Makanya mereka ada yang kuat bertahun-tahun, ya, berbulan-bulan. Kenapa? Karena dia selalu membiasakan. Jadi sensasi itu bukan kita cuekin. Memang kita cuek tuh nggak bisa, guys. Karena sensasi itu berasa di badan kita nggak bisa cuek. Tapi setidaknya kalian bisa mengalihkan untuk cara beraktivitas. Yang jelas, kalian itu bisa mengalihkan pola pikir negatifnya dengan cara bersosialisasi, beraktivitas. Mengalihkannya, kita pergi. Jangan mencari di zona aman. Ingat, guys, jangan mencari zona aman. Orang-orang terkena anxiety, psikosomatik disorder ketika sedang menerapkan metodenya, sedang menjalankan metodenya, terus tiba-tiba ada sensasi muncul, entah itu kelayangan, jantung berdebar, napas berat, telinga berdenging, ataupun tremor tiba-tiba, kalian nggak perlu khawatir. Yang jelas, ketika sensasi itu tumbuh dan datang, jangan mencari zona aman. Nah, kebiasaan buruk bagi orang-orang terkena anxiety, ketika sensasi itu tumbuh, guys, ketika sensasi itu tumbuh, kalian pasti akan pengennya buru-buru pulang, pengen cepet-cepet pulang. Setelah kamu pulang, kamu ujung-ujungnya apa? Tiduran lagi, rebahan lagi, terus apalagi melamun lagi. Ujung-ujungnya merasa-rasakan sensasi lagi, ujung-ujungnya apa? Meratapi lagi. Seperti itu aja. Kita capek, guys, stuck di situ aja, capek. Maka yang pertama, kalian belajar untuk memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Yang keduanya, kalian jangan mencari zona aman, guys. Kalian harus pergi. Ketika kalian bukan harus pergi sih, mensibukkan diri, mengalihkan, supaya kita pikirannya jangan terkontaminasi terhadap sensasi. Kita ini, kesalahan kita itu terlalu merasa-rasakan sensasi, fokus terhadap sensasinya. Contoh napas berat. Napas berat itu kalian coba deh. Kalian belajar ya. Belajarnya begini, membedakan loh, guys ya. Membedakan. Kalau setiap 2 detik ataupun 3 detik kita napas. 1, 2, 3 napas.
1 2 3 lepaskan, 1 2 3 napas, 1 2 3 lepaskan, ataupun 2 detik, 1 2 napas, tarik napas, 1 2 lepaskan, 1 2. Kagak enak guys, kedipan mata aja 1 2 kedip, 1 2 kedip, 1 2 kedip, nggak enak. Tapi kita cuekkan kedipan matanya, cuekkan terhadap napasnya, kita biasa aja menghadapi realita kehidupan aja udah. Nah, udah jangan fokus kepada napasnya, jangan fokus terhadap kedipan matanya. Kamu bisa guys cuek tanpa disadari, tanpa harus minta itu napas, kamu bisa mengambil otomatis. Kedipan mata pun sama, begitupun sensasi. Kalian terlalu fokus terhadap sensasi, maka kamu ada obat, ada metode, ada kebahagiaan, ada keceriaan, itu nggak bisa kalian rasakan karena kalian sudah terkontaminasi terhadap sensasi yang muncul, sehingga kita fokus terus terhadap sensasinya. Itu kesalahannya guys. Maka saya sarankan untuk cuek terhadap sensasi itu memang nggak bisa, tapi kamu kayak sensasi apapun napasnya, tapi setidaknya kamu bisa bisa dialihkan dengan metode yang lain, seperti kayak nyuci, membersihkan kendaraan guys, entah itu motor, mobil, sepeda, apapun guys, entah itu nyabutin rumput di rumah, apapun guys gitu. Untuk yang jelas kalian harus mempunyai yang namanya aktivitas kesibukan beraktivitas, entah itu ngepel kayak yang perempuan nyuci kompor gas kayak gitu ya, nyuci bersihin kamar mandi kayak yang setidaknya. Kalau saya mengalihkan dulu bikin kandang ayam lah, kandang burung lah, saya coba di situ guys, itu mengalihkan guys. Saya coba awal-awal itu, ternyata bener juga, apa yang membuat kita sukai, apa yang membuat kita cintai, kamu lakukan guys. Karena target kita itu adalah pikiran tenang, hati kamu senang. Nggak harus mahal guys, kalian bisa dicoba di rumah guys, untuk membetulkan sesuatu. Yang penting kalian ada aktivitas, bisa bersosialisasi, komunikasi, beraktivitas apapun guys. Yang jelas kalian jangan sampai stuck ataupun dikatakan terkontaminasi, tertuju terhadap sensasi. Karena sensasi itu yang dulu saya rasakan, memang orang terkena anxiety itu nggak ada yang namanya nyaman guys. Yang namanya sensasi itu, apalagi ya sebetulnya orang normal juga punya sensasi guys, punya sensasi. Orang normal pun juga punya sensasi, cuman mereka itu normal, cuek, normal. Sedangkan kita terlalu fokus terhadap sensasi. Kenapa? Wajar. Kenapa? Karena kita mempunyai trauma guys. Traumanya apa? Mungkin dulu kita terkena anxiety, sebelum terkena anxiety mungkin gara-gara asam lambung dulu lah, kita masuk IGD lah, dengan rasanya seperti menghororkan lah, rasanya seperti apa, kayak jantung berdebar lah, seperti kayak piar-piaran, les-lesan, keringat dingin, muka pucet, napas berat, mata buram, telinga berdenging, tremor dan sebagainya. Wajar guys. Jadi seolah-olah awal pertama kita terkena gangguan tersebut ya, selalu dikait-kaitkan dengan apa? Dengan M. Selalu dikaitkan dengan penyakit, seolah-olah kita terkena penyakit, seolah-olah kita tuh seakan-akan kayak akan mau M gitu loh. Selalu dikait-kaitkan dengan M, capek guys. Dulu juga saya mikirnya begini guys, bayangkan guys ya, sekian tahun ya takut M, nyatanya nggak mati-mati, maksudnya nggak sampai M juga gitu loh, nggak sampai dikatakan yang gimana-gimana juga. Jangankan M, pingsan aja enggak, jatuh aja enggak. Sehebat apa sih kelayangannya orang terkena anxiety? Sehebat apa sih, sedahsyat apa sih kelayangannya? Sedahsyat apa sih sensasinya? Sehoror apa sih sensasinya? Nyatanya tidak membuat kita pingsan, nyatanya tidak membuat kita gila, tidak membuat kita stroke, tidak membuat kita jatuh, nyatanya masih bisa bertahan. Itu hanya pikiran kita saja guys. Kayak mau M Kang, kayak terasa mau pingsan Kang, kayak terasa mau jatuh kan, itu kan cuma rasa doang, pikiran kita doang. Tapi nyatanya hakikatnya enggak guys. Itu yang disebut namanya gejala psikosomatik, dan itu sama sekali guys tidak berbahaya sama sekali, dan itu aman guys. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was, nggak perlu. Aman itu gejala psikosomatik. Kenapa kok bisa disebut gejala psikosomatik? Imbas daripada anxiety ya kan, cemas, disorder, berlebih, berantakan, takut, khawatir, cemas yang berantakan, yang nggak ngerti, terlalu over, maka timbul ada gejala psikosomatik. Nanti kalau sudah gejala psikosomatik, timbul yang namanya hipokondriasis ataupun hipokondri, enggak percaya badan kita sehat. Cek tensi lagi, bolak-balik cek tensi lagi, bolak-balik cek tensi lagi, cek kolesterol, cek EKG, semuanya karena kamu nggak percaya. Pada stop guys, stop. Itu sepaket, anxiety, psikosomatik, disorder, dan hipokondria itu 4 sepaket guys.
Biasanya orang-orang seperti itu nggak percaya, jadi pengennya ada yang cek lagi, cek tensi, cek glukosa, cek apa lagi, kolesterol dicek, semua asam urat, jadi semua bolak-balik, timbang badan juga bolak-balik kok timbang badan. Kamu juga ketika kita timbang badan nih, waduh kok berkurang, kurang sekilo aja mikir, apalagi ada tetangga, teman, saudara. Kok lu tambah kurus aja, kok lu muka pucat, waduh nambah pikiran tuh. Gitu mentalnya, jika kamu lagi down guys gitu, jadi itu wajar-wajar aja. Jadi sekarang guys, kamu nggak perlu takut, belajar terhadap cuek, jangan selalu mempunyai skenario sendiri. Memang walaupun orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder, seolah-olah mempunyai skenario sendiri, selalu dikait-kaitkan. Kita yang nggak kenal aja lewat ada di samping saya berbicara tentang penyakit, Anda ada si fulan M gara-gara penyakitnya A B C D, padahal kita nggak ada hubungannya. Kita tuh nggak kenal mereka, langsung pikiran kita langsung tertuju ke sana. Waduh tuh orang anxiety. Jadi pikirannya dan perasaannya tuh sensitif banget guys. Orang yang terkena anxiety disorder, pikiran dan perasaan sensitif. Contoh apa? Gampang marah, cepat tersinggung, baperan, sensitif. Itu orang anxiety disorder. Dan selalu menerima terlalu cepat banget deh. Orang yang terkena anxiety disorder tuh cepet banget ketika menerima kabar buruk. Tapi kabar yang positif itu susah diterimanya guys. Contohnya gini, saya berbicara, kamu itu terkena anxiety disorder, nggak ada hubungan dengan penyakit, dan kamu tuh aman-aman aja. Tetap, walaupun iya, tapi kalian mikir, masa iya? Bener nggak sih? Masa iya? Susah. Tapi kalau saya mengatakan, waduh, kamu bahaya loh, jangan-jangan bisa begini, A, B, C, D. Wah, kamu cepet nangkapnya. Waduh, mikirnya cepet. Kenapa? Karena pikiran kalian itu lagi tidak baik-baik saja, lagi sensitif. Padahal itu aman, guys. Aman, guys. Itu hanya saja orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu pikirannya memang lagi kacau, guys. Dan mental kuncinya tergantung daripada pikiran kita. Kalau pikiran kita terlalu ekstrim, berani, guys, mental pun juga akan ikut berani. Tapi kalau kalian down, pikirannya nggak berani, semua serba down, itu jelas guys, mental kamu akan menjadikan mental bocing, mental kalengan, mental gadungan. Maka untuk itu guys, kalian harus perlu belajar lagi guys, belajar dari mana datangnya sensasi, apa pemicunya sensasi, kalau bukan datangnya daripada pikiran kita. Yang selama ini kita rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih itu tidak jelas penyebabnya apa. Yang jelas kalian itu sekarang itu lagi takut takut terkena penyakit, dan itu wajar. Semua manusia pun juga sama guys, yang namanya takut lah, takut penyakit, itu semua wajar guys. Tapi jangan stuck di situ aja, kalian harus ada bangkit. Oh iya, berpikir rasional, kalian tuh nggak apa-apa, kalian tuh baik-baik saja, kalian tuh is okay gitu loh. Jadi jangan sampai terkontaminasi terhadap sensasi, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan dikait-kaitkan dengan penyakit lah, dikait-kaitkan dengan M lah, nggak ada guys. Kalian tuh normal, kalian tuh bisa. Saya yang parah aja bisa sembuh total. Bayangkan guys, sembuh 2019 sampai saat ini. Pertanyaannya, Kang pernah kerasa lagi? Enggak, biasa-biasa aja. Justru saya itu berterima kasih terhadap anxiety disorder. Kenapa? Gara-gara anxiety disorder itu mengajarkan saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Gara-gara anxiety disorder itu mendidik saya menjadi orang yang lebih kuat lagi. Gara-gara anxiety psychosomatic disorder itu mendidik saya menjadi orang-orang yang jauh lebih bahagia lagi. Gara-gara anxiety psychosomatic disorder saya bisa menjadi orang yang sangat penting buat diri saya dan keluarga saya. Hebat guys, karena anxiety disorder adalah cara Allah mendidik kita menjadi orang yang jauh lebih dewasa, menjadi orang yang jauh lebih berguna, yang jauh lebih manfaat lagi. Itu pasti. Nah, kalian pun juga harus belajar daripada hikmahnya. Belajar daripada rasa takut. Rasa takut kalian adalah menjadi satu pelajaran, loncat dari rasa takut menjadi berani guys. Itu penting bagi kalian, bagi orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatis. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu was-was, gelisah, nggak perlu. Yang kalian mempelajari adalah dari rasa takutnya. Apa sih takutnya? Apa yang takutin? Kamu takut terkena penyakit, oke. Kamu berpikir rasional, kamu cek dokter, semuanya normal. Apa yang kamu takutin? Kamu masih muda guys,
Orang tua banyak guys, mereka masih semangat untuk hidup. Mereka masih semangat untuk berjuang guys. Mereka tidak pernah lelah, nggak pernah mengatakan menyerah, nggak pernah ngeluh. Itu orang tua yang di atas 60 tahun, 70 tahun. Lah kita yang masih muda, terkena anxiety, psychosomatic disorder, itu seolah-olah nyerah, seolah-olah lu pusing, saya gimana, udah stres duluan. Guys, itu bukan pejuang guys. Itu bukan pejuang. Berjuanglah sebagai diri kalian kalau kalian pengen bener-bener pergi daripada zona anxiety disorder. Kuat itu adalah mental kalian, bisa kuat itu adalah tergantung di dalam pola pikir kalian. Belajar untuk memperlakukan diri kalian seperti orang normal agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety. Dan saya tahu deh perasaannya kalian itu yang terkena anxiety, psikosomatis disorder seperti apa. Saya paham bener guys. Takutnya, khawatirnya, was-wasnya, gelisahnya, paham banget. Ketidaknyamanannya, selalu mimpi buruk, ya. Setiap hari gimana nggak stres, setiap hari mimpi buruk, rasanya begini dan sebagainya. Wah, pokoknya udah gak enak banget guys, udah kagak ada nyaman-nyamannya lagi, nggak bahagia, syahwat berkurang, ya kan, rumah tangga jadi tidak harmonis. Jangankan ngebahagiain keluarga guys, orang terkena anxiety itu ngebahagiain diri sendiri aja nggak bisa. Kenapa? Bukan nggak bisa sebetulnya, karena selama ini kita terlalu fokus ya terhadap sensasinya, selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang negatif. Ketika sensasi muncul dikait-kaitkan dengan hal negatif, sensasi muncul dikait-kaitkan dengan sensasi muncul selalu dikaitkan dengan penyakit. Padahal kalian itu berperangnya bukan dengan penyakit guys. Kalian itu berperang itu dengan pola pikir kalian, dengan mental kalian, dengan psikis kalian. Itu berperangnya. Stop untuk berpikir dikait-kaitkan dengan penyakit lagi. Penyakitnya capek kalian. Apa kalian nggak capek? Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah takut memantang makanan karena kamu udah terkontaminasi terhadap lambung. Saya katakan lambung itu adalah korban guys. Lambung itu korban daripada pikiran kalian selama ini. Kalian terlalu over, takut, khawatir, cemas yang berlebih. Itu saja. Hormon kortisol adalah hormon stres guys, yang bisa memicu asam lambung kamu naik, sehingga perut itu gampang sebah, begah, kembung dan sebagainya. Kalian nggak perlu takut itu. Kamu netralkan, minum air hangatnya saja, minum air hangatnya saja. Terus kamu bersosialisasi, komunikasi, interaksi. Jangan lupa olahraganya. Makanya di program tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Jam 9, jam 10 kamu udah istirahat. Mau nggak mau, bisa nggak bisa. Stop. Dijet. Handphone taruh guys. Istirahat guys. Nanti bangun sebelum subuh diusahakan kamu mandi. Setelah sholat subuh kamu mau sarapan silakan. Nggak sarapan juga nggak apa-apa. Kamu olahraga guys. Jam 6, jam 7 itu sedang buat olahraga. Ya batas sampai jam 9, jam 10 guys. Olahraga guys. Jangan terlalu siang. Kenapa? Terlalu panas. Nanti membuat kamu leng-lengan, pusing, ke-trigger lagi. Padahal itu aman, nggak apa-apa guys. Nah, setelah itu kamu pulang olahraga, kamu mandi, bersihkan keringat kamu mandi, kamu dandan yang rapi, yang cantik, yang ganteng, ya. Terus kamu pergi bersosialisasi, cari tongkrongan di mana, guys. Kita nongkrong bro, kita nongkrong guys. Belajar memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Bersosialisasi itu penting. Tujuannya apa? Untuk mengalihkan pola pikiran negatifnya. Belajar untuk mengurangi rasa takutmu, kurangi rasa khawatir kamu, kurangi rasa gelisah kamu, kurangi rasa was-was kamu, dan buang sifat malas kamu. Satu kata, lawan rasa takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah, malasnya kamu lawan guys. Agar kamu bisa terbebas daripada zona anxiety, psikosomatic disorder. Kalau kamu tidak bisa melawan di saat sekarang ini, kamu tidak bisa melawan, maka kamu akan selamanya terjebak di dalam zona anxiety disorder guys. Kamu jangan pernah ngikutin rasa takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah. Jangan ikutin. Kamu pasti bisa guys. Percaya guys. Insya Allah pasti bisa. Saya pun yang parah bisa sembuh guys. Apalagi kalian guys. Dan saya belum menemukan teman yang parahnya sama dengan saya. Belum. Saat ini belum ada yang parahnya sama dengan saya. Semua selama ini ringan-ringan di bawah saya semua. Makanya saya berani, saya yang parah aja bisa sembuh total guys. Ya, sembuh total. Bener-bener sembuh total. Pertanyaannya, kerasa lagi nggak sekumat? Nggak ada kumat-kumatan. Nggak ada rasanya gimana, nggak ada. Sembuh ya sembuh gitu loh. Nggak ada gimana, nggak ada guys. Sembuh ya sembuh. Padahal saya 5 tahun guys. Gitu. Dan kalian juga pasti bisa. Insya Allah itu pasti kalian bisa. Itu bisa saja guys yang bisa saya sampaikan. Al insanul makanul khotowanisan. Saya manusia biasa, masalah dan akhirat yang mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi ya. Mohon maafnya barangkali salah-salah kata, minta maafnya, mudah-mudahan video ini manfaat.
dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain, mudah-mudahan jadi manfaat. Itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.